Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi 17 Maret 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa. Ini hari baru, tantangan baru, yang pasti ada berkat baru juga ya. Tentu saja kekasih Tuhan, program Bincang Pagi hadir di ruang dengar Anda. Ingin mengajak kekasih Tuhan belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan yang pasti praktek firman dalam kehidupan sehari-hari ya. Pagi hari ini Ibu Frida Ismantoro dari Gereja Bukit Zaitun siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Ibu Frida. Selamat pagi. Apa kabar pemirsa, Ibu? apa kabar? Kekasih Tuhan. Iya, kekasih Tuhan. Pemirsa, karena memang bisa dilihat di YouTube ya kekasih Tuhan ya. Iya, Jadi Tuhan. Setiap acara atau program di Sangkakala sekarang bisa Anda saksikan di channel YouTube kami di Radio Sangkakala Surabaya. Anda bisa like, subscribe, dan Anda bisa dapat berkat juga di sana. Bisa melihat perbincangan kami. Ya, silahkan. Bu Frida, apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini melalui kehidupan Bu Frida? Banyak Bu Wahyu. Ya, banyak sekali. Ya, salah satunya didikan Tuhan. Didikan Tuhan. Iya. Makanya diangkat di perbincangan pagi hari ini ya. Perlu ya? Dididik. Iya. Sebab kita semuanya mengerti bahwa seorang anak itu perlu dikasih banyak peraturan. Ya. Nah, contoh kalau kita di rumah sebagai anak pasti dikasih peraturan. Misalnya tak boleh pulang malam, ya, atau pulangnya cuma dibatasi sampai jam 9. Nah, itu satu peraturan untuk kebaikan si anak, iya toh, supaya pada masa depannya, kalau dia masih kanak-kanak, kalau dia masih remaja, supaya pada masa depannya mereka bisa mengerti. Oh, kalau sudah berumah tangga itu punya tanggung jawab, jadi nggak bisa pulang malam seperti masih remaja atau masih anak-anak begitu. Nah, untuk waktu dididik itu nggak enak ya. Iya, banyak peraturan. Kalau salah nggak boleh gini, nggak boleh gitu, gitu ya. Itu nanti kalau salah ya dimarahi, ya toh. Kadang-kadang dipukul. Nah, kalau kita seperti itu secara jasmani, ya bapak kan sayang loh, ya loh. Kalau dia tidak sayang, kan tidak mungkin ya kita sebagai anak itu diajari begini begitu ya, supaya nanti kalau contoh kalau kita mau makan, tidak boleh makan itu dengan sendok yang terdengar gitu ya, kelundingan gitu ya. Iya. Nah, kenapa besok kalau makan sama orang-orang banyak, nggak jadi malu, yang nggak jadi malu diri sendiri, ya kan. Nah, contoh-contoh seperti itulah, itu secara jasmani. Secara rohani juga iya. Kenapa sih Tuhan itu kok mesti didik kita, ya toh? Nah, sampai kapan kira-kira Ibu Wahyu dididik Tuhan itu ya? Sampai kita harus pulang. Betul Bu Wahyu. Jadi pendidikan Tuhan itu topik yang akan kami perbincangkan pagi hari ini ya. Bu, dengar kata pendidikan itu selalu yang kita pikir adalah anak-anak yang masih sekolah, itu kan buat orang muda. Apakah orang yang sudah senior gitu perlu dididik juga? Oh iya. Perlu ya? Ya perlu. Misalnya kesabaran, ya. Kalau sudah ada umur itu biasanya kan watak-watak yang kurang baik itu kan keluar. Perlu juga bercokol terlalu dalam. Itu dia. Nah, itu perlu diolah, ya, perlu diasah supaya timbul indah di hadapan Tuhan. Masalahnya kalau orang sudah berumur lah ya, semakin bertambah umurnya, semakin susah Bu untuk dibentuk lagi, dididik lagi. Tadi Bu bilang kan harus diolah, ngolahnya effortnya lebih tinggi. Ya. Nah, kita bersyukur kalau dari masa anak-anak waktu di sekolah minggu sudah diajarin, itu mungkin jauh lebih gampang. Ya. Tetapi kan tidak setiap orang itu bertobat di waktu anak-anak. Itulah dia. Kadang-kadang sudah ada umur gitu ya.
Tuhan memberikan kesempatan sehingga kita bisa mengenal siapa Yesus dan kita ikut Dia. Nah, awal-awalnya sih kita sebagai bayi rohani, ya enak, enggak apa-apa, Bu. Ya toh, saya juga dulu ngalami kok. Kalau minta apa-apa, Tuhan, saya mau minta ini, kasih. Iya. Tapi semakin dewasa tidak mudah ya? Ya, semakin dewasa kalau bilang gini, Tuhan, kok percobaannya berat ya, enggak kuat loh Tuhan, sudah dikasih ekstra, enggak apa-apa. Tapi pertumbuhan rohani kita, nah Tuhan mulai didik kita, enggak bisa seperti itu terus. Banyak contoh-contoh di Alkitab seperti itu. Jadi Tuhan ingin, ngapa sih kita ini kok mesti dididik gitu loh? Ngapa? Nah, ayo sekarang kita baca ya, Bu. Silakan Ibu. Kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 dulu. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Nah, kadang-kadang kita ini, Bu Wahyu, diingatkan sama Tuhan, kadang-kadang suka berontak. Enggak aku enggak gitu kok. Nah, ya. Jadi kadang-kadang kita itu masih melawan, ya. Tapi Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu baik, Dia didik itu pelan, ya. Nggak seperti mungkin orang tua kita kalau salah langsung dipukul gitu. Untung Tuhan tuh sabar ya sama iya, kita. itu. Oke. Bu, Ibu katakan bahwa kenapa sih kita harus dididik? Tadi di awal sudah diberikan contoh ya, anak-anak harus dididik supaya nanti itu ya supaya dia sendiri nggak malu, dia sendiri jadi pribadi yang lebih baik. Nah, kalau kita orang percaya, Bu, dididik Tuhan, itu kadang-kadang ada, tadi kan Ibu bilang ya, ada yang masih ngeyel gitu ya. Nah, ini kan akibatnya prosesnya itu lebih lama begitu. Oh iya. Iya, prosesnya itu lebih lama. Jadi kalau untuk satu mata pelajaran lama ya. Oh iya. Mata pelajarannya banyak, Bu. Mata pelajarannya banyak. Tapi yang utama, mata pelajarannya yang pokok itu mengampuni ya. Oke. Mengampuni itu banyak orang yang bergumul di situ, termasuk kami yang berbicara pernah ada di pergumulan itu. Sering ya, Bu ya. Boleh cerita kepada kekasih Tuhan apa contoh-contoh Bu Frida suruh mengampuni? Oh banyak, Bu. Awal-awalnya mungkin yang ringan ya. Jadi kita disinggung ya. Siapa itu berani nyinggung Bu Frida? Oh, saya masih muda waktu itu, waktu Bu. Itu masih muda. Iya, ya? masih muda. Sekarang juga masih muda kan? Puji Tuhan. Saya masih muda, itu sudah banyak sekali. Awal-awalnya enggak bisa, Bu. Jadi disinggung, dirasani. Ya, seperti itu. Biasanya Ibu kalau disinggung, dirasani, reaksinya bagaimana? Ya marah loh. Marah ya? Didatangi marah. Orang itu dicelatu gitu? Belum. Oh, enggak, belum. Belum, Bu. Nah, lama-lama, firman Tuhan itu sangat tepat pada saat kita seperti itu. Loh, kok tahu pendeta itu ya, waktu kita dengerin khotbah, kok tahu loh. Ya, Roh Kudus itu luar biasa. Mengingatkan, itu loh, kamu kalau disinggung, kalau mesti ngampuni. Wah ya saya enggak bisa. Ya enggak bisa toh, Bu. Ya, susah. Namanya daging kok ya. Nah, tapi kemudian saya mikir, iya, apa salahnya toh kita tuh nurut, ya toh. Nah, itu pergumulan, Bu. Nah, lama-lama sudah bisa lulus. Nah, kemudian enggak berapa lama, tapi ya enggak terusan sih, enggak berturut-turut gitu loh, Bu. Lewat beberapa waktu lagi Tuhan kasih ujian lagi soal mengampuni juga, tapi lebih berat lagi. Mungkin sekarang sudah dikata-katai di depan. Nah, tadi kan baru dirasani. Pernah ya? Oh, sering, Bu. Oh, sering. Iya.
Tadi yang dirasani di belakang gitu ya. Kita nggak dengar langsung. Nah, sekarang di depan. Nah, kan sekarang tinggal kita mau reaksinya kayak apa. Kita mau marah, Bales dengan gitu. kata-kata, atau kita mau marah dengan fisik, ya seperti memukul atau segala ya. Menjambak kalau perempuan, Bu. Atau kita mau menurut firman Tuhan. Ya. Nah, itu pilihan. Ya. Jadi orang percaya itu waktu mengalami segala sesuatu tuh tidak perlu mempunyai reaksi yang seperti orang dunia, tapi kita bisa milih mau nurut firman atau kita memang mau nuruti daging. Ya. Nah itu Bu. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau nuruti firman, ya sudah, ya ngalah. Ya sudah, dia ngata-ngatain gitu, ya sudahlah. Tuhan, tolong Tuhan supaya orang itu mengerti. Ya dia mengata-ngatai saya, sakit Bu. Itu satu kali saya waktu masih anak-anak itu, saya pulang sekolah ngomong sama mami, kelihatan kan saya mukanya murem gitu ya, terus tanya sama mami, kenapa kamu? Iya Mi, saya tadi nggak salah, saya dikata-katai begini gitu. Mami saya itu lucu dan dia juga bijaksana. Dia berkata begini, loh, mereka ngata-ngatai kamu itu apa ada Singkalong. kekurangan kali kamu apa singkalong. Nah itu bahasa Indonesia Surabayanya ada yang gitu. berkurang ya. Hidungmu enggak kok, hidung saya enggak, telinganya enggak kok, ini Lumi, hati ini Lumi. Nah, terus mami mulai menceritakan bagaimana harus mengampuni. Ya, sakit Lumi, ya ayo doa ambil mami. Nah seperti itu. Jadi peran orang tua itu juga waktu masih kecil itu sangat berarti. Jadi kalau kita dekat sama anak-anak, kan biasa anak-anak itu kan pasti ada bertengkarnya di sekolah atau dia punya masalah yang gimana ya toh. Nah itu terus. Nah dari situ saya ingat mami saya, iya ya sudahlah gitu. Orang gak kalong. Iya. Tapi ada orang, nanti kan Bu Frida kalau kita bereaksi, itu termasuk didikan Tuhan ya. Oh iya. Itu lagi ujian itu ya. Iya. Iya. Nah, ada banyak orang begini, ketika ada orang yang mengata-ngatai di depannya dia, ya dia bukan berdoa, tapi dia mikir gini, tanamkan di otak, gak usah direken, orang anggap orang gila gitu. Bagaimana dengan hal seperti ini? Iya, kan kebanyakan gitu, anggap aja orang gila, gak usah direken gitu, supaya nggak marah, supaya kita meredam diri kita sendiri. Iya. Soalnya gini, Mbak Wahyu, kalau kita itu mengampuni tidak tuntas, masih ada sedikit, mungkin ada akar kecil, iya toh. Nah itu bisa tumbuh, gitu. Tapi kalau kita ngampuni tuntas, ya Tuhan saya mau, itu enggak gampang Mbak Wahyu. Nah nanti kalau sudah ada lagi, mata pelajarannya tetap sama, pengampuni. Iya. Lama tambah lama ujiannya tambah beda berat. tapi ya beda. Lebih berat lagi. Mulai dari keluarga yang pernah ditolong, terus dia berubah, kemudian tidak punya rasa terima kasih gitu ya, dia nganu kita. Bisa banyak itu, saya sudah alami banyak. Nah sakit itu lebih berat dari keluarga ya. Kemudian lagi dari teman dekat. Nah karena kita ini bergaul dengan orang, itu sebabnya banyak yang kita sering hadapi itu yaitu tadi, jadi kata-kata yang keluar dari mulut ya itu. Tetapi kalau kita tahu harusnya firman Tuhan mengatakan bagaimana, ya kita lakukan. Nah itu baru mengampuni Bu Wahyu. Nanti lagi sabar. Nah sabar ini juga membutuhkan waktu. Nah kita sebagai orang percaya perlu diolah setiap karakter kita yang tidak baik. Mengapa? Karena Tuhan tuh ingin membawa kita
kepada satu kesempurnaan di dalam Dia. Ya. Jadi sama seperti Kristus. Menjadi sama seperti Kristus, itu tujuannya ya. Iya. Ya, berarti untuk ke sana memang harus ada yang namanya penderitaan. Pendidikan tuh penderitaan loh, Bu. Iya. Nggak enak soalnya kita kalahkan diri kita sendiri saja. Iya. Seperti firman Tuhan tadi katakan ya, memang ya. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Iya. Ada orang mungkin kalau Bu Frida mungkin satu ujian selesai lulus. Ada orang yang satu ujian tuh nggak selesai-selesai, Bu. Loh, saya dulu awalnya juga sama, Bu. Oh gitu, Bu ya. Iya. Mungkin bisa bertahan itu nggak lulusnya itu mungkin 5 hari. 5 hari. Itu sudah lumayan. Itu sudah sering ya. Tapi awal-awalnya bisa 1 bulan, Bu. Bisa itu sakit ya menikmati rasa sakit ya. Bisa juga lah, ada lagi orang-orang itu yang sampai bertahun-tahun. Nah, sebetulnya kalau untuk itu sebetulnya kita tidak perlu seperti itu. Kalau kita mau, memang kita tidak bisa kok, Bu. Yang bisa itu Tuhan yang menguatkan kita lewat Roh Kudus. Betul. Nah, itu. Baik, jadi dengan kemampuan kita tidak bisa menyelesaikan pendidikan yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi bersama Roh Kudus kita pasti bisa. Nah, kekasih Tuhan, ketika Tuhan mendidik kita dengan apapun lah ya mata pelajarannya atau kurikulumnya, entah tentang kesabaran, tentang pengampunan atau apapun, pasti ada tujuan. Tadi serupa dengan Kristus. Nah, sebelum ke sana, apa sih yang akan kita hasilkan dari didikan yang Tuhan berikan kepada kita? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin-poin tersebut sesaat lagi. Dan tentu saja kekasih Tuhan, Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA, saya buka untuk Anda. Teleponnya 0315046.000, SMS atau WA di 0813 330 60.000. Anda juga bisa bergabung untuk bertanya, berdiskusi atau bersaksi berkaitan dengan hal ini ya. Dan Anda bisa komen juga di channel YouTube kami. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda bagikan juga. Silahkan. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.